saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Pada hari ini kita merayakan Hari Rabu Abu sebagai awal dari masa Prapaskah. Hari ini adalah awal masa retret agung selama 40 hari menuju Hari Paskah. Rabu Abu memiliki makna penting sebagai tanda pertobatan, refleksi diri, dan pengingatan akan kefanaan diri kita. Penerimaan abu di dahi adalah simbol pertobatan dan pengampunan dosa, serta mengingatkan kita bahwa kita berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Perayaan ini mengajak kita untuk menjalani hidup dengan lebih sederhana, memperdalam doa, berpuasa, dan berbagi dengan sesama sebagai upaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan ayat 16 sampai 18 mengajak kita untuk merenungkan tentang pentingnya ketulusan dalam hidup beragama yang tidak didorong oleh pujian manusia, tetapi oleh niat yang murni untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam bagian pertama Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, Yesus menegaskan bahwa amal, doa, dan puasa harus dilakukan dengan sikap hati yang benar, jauh dari motif mencari perhatian atau pengakuan dari orang lain. Janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kata-kata Yesus ini untuk menunjukkan bahwa tindakan baik kita seharusnya tidak menjadi sarana untuk pamer atau memperoleh pujian. Tuhan yang melihat dalam hati kita akan membalas setiap perbuatan dengan cara yang penuh kasih. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam konteks doa, Yesus mengingatkan kita untuk berdoa dengan ketulusan dan keheningan pribadi, bukan untuk memperlihatkan diri kita di depan umum atau supaya orang lain mengagumi kita. Doa yang sejati adalah yang dilakukan dalam kesendirian, dalam relasi intim dengan Tuhan, dan tidak perlu dirumuskan dengan kata-kata panjang yang berlebihan. Hal ini mengajak kita untuk menemukan kedamaian batin melalui doa pribadi yang memungkinkan kita semakin dekat dengan Tuhan tanpa harus terjebak dalam pencarian pengakuan sosial. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pesan yang sama berlaku pula dalam puasa. Yesus mengajarkan kita untuk berpuasa bukan dengan cara yang menunjukkan diri, melainkan dengan penuh kerendahan hati dan dengan tujuan memperbarui relasi kita dengan Tuhan. Puasa bukanlah untuk dilihat oleh orang lain, melainkan untuk menundukkan kedagingan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam hal ini, Yesus mengajak kita untuk merenungkan bagaimana puasa bisa menjadi sarana pertobatan pribadi dan pertumbuhan rohani yang hanya diketahui oleh Tuhan, bukan oleh orang lain. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pesan Injil Matius pada perayaan ini adalah panggilan untuk hidup dalam kebenaran dan ketulusan dalam menjalani kehidupan rohani. Kita sebagai umat Katolik diajak untuk selalu mengedepankan niat yang benar dalam segala amal dan ibadah tanpa mencari perhatian atau pujian dari manusia. Dengan demikian, kita belajar untuk hidup tidak demi status atau pengakuan, tetapi demi kemuliaan Tuhan semata. Inilah panggilan kita sebagai umat Kristiani, menjadi saksi iman yang tulus dan penuh kasih yang hanya mengharapkan penghargaan dari Tuhan, bukan dari manusia. Mari kita renungkan.